Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 6 Desember 2020 adalah hari Minggu Advent kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 14. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha
supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kedatangan tamu agung. Kunjungan seorang pejabat negara yang lebih tinggi tingkatannya di suatu daerah selalu mendapat sambutan yang meriah. Persiapan kedatangannya dibuat sebaik mungkin oleh pemerintah dan masyarakat yang akan dikunjungi. Yang menyambut ingin meninggalkan kesan positif bagi pejabat tinggi itu. Mereka berusaha menyenangkan yang berkunjung dengan pelbagai macam acara, bahkan memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Kunjungan tersebut menguras waktu, tenaga dan anggaran yang tidak sedikit. Yang penting adalah sang pejabat merasa senang meski yang menyambut harus banyak berkorban. Hal ini berbeda dengan kedatangan Yesus yang dinanti di dalam masa Advent. Saudara terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini menggambarkan tentang seorang utusan yang datang mempersiapkan jalan bagi yang lebih besar. Bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang utusan itu. Dia yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan." Injil Markus menyebut orang yang berseru-seru itu adalah Yohanes Pembaptis. Dengan menulis tentang kerja sang utusan, yakni Yohanes Pembaptis, Injil Markus memperkenalkan siapakah Yesus yang akan datang itu. Yesus ditampilkan dengan gelar Kristus dan Anak Allah. Yesus Kristus atau Mesias ini adalah Injil atau kabar gembira bagi orang-orang Yahudi karena kedatangannya sangat diharapkan. Yesus adalah berita yang melegakan, berita baik bagi yang menantikan kedatangannya. Tulisan tentang Yohanes Pembaptis bermaksud menjelaskan siapa Yesus yang akan datang itu. Saudara-saudariku terkasih, kedatangan tamu agung itu perlu dipersiapkan dengan pertobatan dan pembaptisan sebagai lambang pertobatan
pembersihan diri. Kedatangan Tuhan yang Maha Mulia itu perlu disambut dengan persiapan diri yang baik. Dalam bacaan kedua, Petrus menjelaskan bahwa Tuhan yang datang itu menghendaki keselamatan, bukan kebinasaan. Ia sabar terhadap umat yang sering lalai dan jatuh dalam dosa. Ia selalu menghendaki umat yang dikunjunginya itu berbalik dan bertobat. Yang datang itu punya niat baik, bukan supaya dia dipuji, tetapi untuk membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Petrus juga menjelaskan apa yang harus dibuat untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Umat Allah harus hidup suci dan saleh agar tidak binasa. Tidak perlu mencari tahu kapan hari Tuhan itu datang, tetapi justru ketidakjelasan saat itu hendaknya menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri senantiasa, yaitu dengan hidup tanpa cela dan noda. Kedatangan tamu agung itu harus disambut dengan diri yang bersih, layak atau cocok baginya. Tidak perlu memberikan persembahan material, tapi persembahan diri yang tidak bercacat, utuh, dan tanpa dosa. Saudara-saudariku terkasih, masa Advent adalah kesempatan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Tamu Agung itu. Mungkin Yesus sudah tidak lagi menjadi tamu agung yang kita nanti, meski kedatangannya justru membawa serta keselamatan bagi umat yang percaya. Keagungannya mungkin sudah tergantikan oleh menariknya tawaran-tawaran duniawi. Jalan-jalan kita mungkin sudah tidak lurus, membelokkan kita dari Tuhan dan menghantar kita pada dosa. Masa ini adalah kesempatan meluruskan jalan-jalan agar terarah hanya kepada Tuhan. Kesempatan ini adalah saat untuk membersihkan diri dari noda dosa agar layak bagi Tuhan. Hidup kita hendaknya makin terarah pada jalan-jalan Tuhan. Semoga masa Advent menjadi kesempatan untuk menjadikan kemanusiaan kita makin layak di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Amin.